Selamat pagi anak-anak, kembali lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang peta pikiran pada suatu teks bacaan. Nah, sekarang kita akan mendalami lagi apa itu pola kalimat. Karena kalimat itu bisa dipakai dalam kamu membuat peta pikiran. Jadi kalimatnya itu harus menggunakan kalimat yang efektif dan harus menggunakan pola kalimat. Nah, apa itu pola kalimat? Pola kalimat itu bisa jadi dalam satu kalimat memiliki subjek dan predikat. Setidaknya subjek dan predikat. Nah, kalimat SPOK adalah rangkaian kalimat yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Terkadang kalimat juga disisipkan pelengkap. Nah, keterangan banyak. Ada keterangan cara, ada keterangan waktu, ada pula keterangan tempat. Nah, perlu kamu ketahui seperti yang Ibu bilang. Dalam satu rangkaian, jika tidak terdapat subjek dan predikat, maka itu tidak dapat disebut kalimat. Jadi, untuk menjadi sebuah kalimat, paling tidak harus memiliki subjek dan predikat. Ya, Nak ya? Nah, bentuk-bentuk pola kalimat ya. Beberapa pola kalimat. Yang pertama, pola SP. SP itu subjek predikat. Jadi dalam satu kalimat hanya terdapat subjek dan predikat. Ya. Pola SPO, subjek, predikat, objek. Pola SPK, subjek, predikat, keterangan. Bisa keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu. Pola subjek, predikat, pelengkap. Nah, pola SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Pola SPOP, subjek, predikat, objek, pelengkap. Pola SPPLK, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Pola SPOPLK, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, nanti ini kita akan bahas satu persatu. Setelah kamu mendengarkan bahasan kita satu persatu, Ibu jelaskan satu persatu dari pola 1 sampai pola 8, lalu kamu ada tugasnya adalah buat satu kalimat untuk satu pola. Ya. Lalu tentukan polanya apa? Contohnya nih, pola SP. Pola SP, kamu buat kalimatnya. Adik menangis. Maka nanti kamu menulisnya adik, kamu kasih keterangan itu apa? S. Menangis, P. Harus ada keterangannya ya. Harus ada S atau P atau O atau K atau PL. Ya. Nah, lagi misalnya, ibu memasak di dapur. Ibunya kamu garis bawahi. Ibunya apa? Iya, betul, subjek. Memasak, ibu memasak di dapur. Memasak kamu garis bawahi. Memasaknya apa? Betul, predikat. Di dapur. Di dapurnya apa? Objek. Ada yang lain? Ya, keterangan. Bukan objek ya, Nak, karena di dapur. Keterangan apa? Iya, betul, keterangan tempat. Jadi, ibu memasak di dapur, polanya SPK. Mengerti ya? Setelah kita bahas 1 sampai 8, maka kamu kerjakan membuat satu pola, satu kalimat. Lalu, setiap katanya kamu garisi. Dia termasuk subjek kah, predikat kah, objek kah, keterangan, atau pelengkap. Ya, oke. Kamu buat kalimatnya berdasarkan pola 1 sampai 8. Ya, di mana dikumpulinnya? Seperti biasa dikumpulinnya di classroom. Oke. Nah, ini kita lihat. Pola yang pertama, subjek predikat.
Kalimat yang mengandung subjek dan predikat merupakan bentuk kalimat yang sangat sederhana. Contohnya, Lia minum. Lia subjek, minum predikat. Ari makan. Oh, salah ketik itu, Ibu. Ari makan sama dengan Ari tertidur. Maaf ya, Ari makan. Jadinya Ari subjek, makan predikat. Bulina sedang mengajar. Maka Bulina subjek, sedang mengajar predikat. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat subjek predikat. Nanti untuk latihannya boleh nggak Bu diambil dari contoh-contoh kalimat 1-7 ini? Tidak boleh. Harus cari sendiri kata-katanya. Jadi contoh kalimat subjek predikat 1-7 tidak boleh dipakai lagi ya. Oke, walaupun berganti nama, misalnya nih, kakek tertidur, kamu nulisnya adik tertidur. Nggak bisa, nggak boleh. Ganti. Ya, Ibu nggak mau nilai. Nah, yang kedua, subjek, predikat, objek. Pada struktur kalimat ini ada penambahan unsur objek. Unsur objek biasanya diisi dengan kata benda nominal, frasa nominal, atau klausal. Objek ini berfungsi untuk memperjelas atau melengkapi predikat. Contohnya, ayah mencuci motor. Ayah subjek, mencuci predikat, motor objek. Ayah subjek karena ayah yang melakukan. Mencuci kegiatannya. Motor objeknya yang dicucinya. Yang dicucinya. Ya, jadi motor itu benda yang dicucinya. Nah, maka motor itu menjadi objek. Nah, begitu juga di contoh nomor 2. Rara sedang bermain boneka. Rara subjek, sedang bermain predikat, boneka objek. Ya, nah selanjutnya kalian bisa baca contoh 3, 4, 5, 6, 7 sama. Nanti di tugas pola kalimat SPO tidak boleh memakai kalimat yang sudah ada di sini. Kamu harus cari sendiri. Ya. Subjek, predikat, keterangan. Struktur kalimat ini terdiri atas subjek, predikat, keterangan. Keterangan adalah frasa yang menjelaskan kalimat secara keseluruhan. Posisi ini biasanya diisi dengan keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, tujuan, alat, penyebab, penyerta, similiatif, dan kesalingan. Contohnya, Fani pergi bersama Anggi. Nah, Fani subjek, pergi predikat, bersama Anggi itu keterangan. Keterangan apa? Keterangan penyerta, menyertakan. Yang kedua, Tono mengambil baju di rumah Yudi. Tono mengambil baju di rumah Yudi. Nah, ini Ibu ada kesalahan, mohon maaf. Harusnya Tono subjek, mengambil predikat, bajunya apa? Iya, bajunya objek, di rumah Yudi keterangan. Jadi yang nomor 2 ini harusnya polanya apa, Nak? Iya, betul, SPOK. Ya. Karan sedang rapat di ruang OSIS. Karan subjek, rapat predikat, di ruang OSIS keterangan. Di ruang OSIS keterangan apa ya? Iya, keterangan tempat. Ya, begitu seterusnya kalian bisa baca sendiri sampai dengan contoh nomor 7. Subjek predikat pelengkap terdiri atas subjek predikat pelengkap. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Posisi pelengkap biasanya berada di belakang predikat dengan kelas kata verba. Perlu diketahui bahwa pelengkap sebenarnya tidak harus selalu ada, jadi nggak harus ada ya, boleh tidak ada. Contohnya, Ahmad sedang belajar menyanyi. Ahmad subjek, sedang belajar predikat,
menyanyi pelengkap. Jadi kalau kamu buatnya Ahmad sedang belajar, boleh. Ya, nggak mesti dilengkapi. Nah, Salsa dan Hana saling berpegangan tangan. Nah, kenapa tangan menjadi pelengkap? Karena kalau kamu buat Salsa dan Hana saling berpegangan, sudah pasti berpegangan tangan, ya kan? Nah, tapi dilengkapi lagi, berpegangan tangan. Ibu Desi ingin bercocok tanam. Nah, jadi tanamnya itu adalah pelengkapnya. Nah, posisi yang berada di belakang predikat membuat sulit dibedakan dengan objek. Harus hati-hati, mana objek, mana pelengkap. Untuk mengetahui kata tersebut sebagai pelengkap atau objek, dengan mudah kalimat tersebut diubah menjadi pasif. Ya, hal ini karena pelengkap apabila dipasifkan tidak bisa menjadi subjek. Pasif itu gimana, Bu? Contoh ya. Ibu mencuci baju. Predikatnya mencuci ya, itu kalimat aktif. Ibu mencuci baju. Itu adalah kalimat aktif. Nah, jadi ibunya subjek, mencucinya predikat, bajunya apa nih? Antara objek sama pelengkap. Nah, untuk kamu menentukan dia objek atau pelengkap, coba kamu pasifkan. Pasifkannya begini. Objeknya dijadikan subjek, mencucinya diubah menjadi pasif. Jadinya baju dicuci ibu. Nah, kalau bisa seperti itu, maka baju menjadi objek. Mengerti ya? Ibu mencuci baju, itu kalimat aktif. Untuk mudah dia menentukan objek atau pelengkap, kamu balik. Bisa nggak dijadiin kalimat pasif? Kalimat pasifnya adalah baju dicuci ibu. Kalau bisa dibalik, maka bajunya itu menjadi objek. Nah, contohnya nih yang nggak bisa dibalik. Ahmad belajar menyanyi. Kalau kita balik, itu kalimat aktif. Kalau kita balik menjadi pasif, menyanyi diajar Ahmad. Nggak bisa kan? Nah, maka menyanyi menjadi pelengkap. Nah, Salsa dan Hana berpegangan tangan. Itu aktif. Kita ubah. Tangan dipegang Salsa dan Hana. Tidak efektif ya. Tidak bisa. Nah, tidak bisa dipasifkan. Maka tangan menjadi pelengkap. Nah, mengerti ya nak ya untuk membedakan pelengkap dan objek. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, seperti subjudulnya, kalimat ini tersusun atas SPOK. Struktur kalimat ini merupakan jenis kalimat lengkap. Jadi kalimat lengkap itu adalah SPOK. Contohnya, Samantha berbelanja di mall bersama suaminya. Nah, Riana menyelesaikan rangkaian bunga dengan hati-hati. Itu dengan hati-hatinya keterangan cara. Ya. Nah, seperti selanjutnya nomor 3 sampai nomor 7. Ya, keterangannya boleh yang seperti tadi, waktu, tempat, cara, penyerta, ya. Nah, selanjutnya SPOPL. Berikut contohnya. Sally membawa makanan yang paling lezat. Kenapa yang paling lezat tidak objek? Karena itu hanya melengkapi makanan. Kalau tanpa yang paling lezat pun sudah jelas Sally membawa makanan, tapi dilengkapi lagi yang paling lezat. Nah, seperti itu ya. Tante Lina menemukan burung hantu berukuran besar. Dilengkapi lagi. Diperjelas lagi kalimatnya, maka berukuran besar menjadi pelengkap. Mengerti ya? Yang sekarang subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Contohnya, Fairis mencatat yang penting dengan sangat hati-hati. Sebenarnya hampir sama kayak SPOPL, tapi akhirnya ditambahin keterangan. Ya, Fairis mencatat yang penting dengan hati-hati. Kana dan Rio sedang berlatih pencak silat di lapangan.
Kenapa pelengkap? Karena pencaksilat karena Kana dan Rio sedang berlatih pencaksilat, kalimat aktif. Kalau mau dipasifkan jadinya pencaksilat dilatih Kana dan Rio. Tidak bisa kan? Maka pencaksilat menjadi pelengkap. Oke, next. Selanjutnya, pola kalimat yang terakhir adalah subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan. Pola kalimat ini adalah pola kalimat yang memiliki struktur terlengkap. Kalau tadi SPOK adalah yang lengkap, kalau SPOPK adalah yang terlengkap, paling lengkap. Nah, sekarang kita lihat coba nomor 1 ya. Laras menawarkan Yuli puding coklat pada jam istirahat. Nah, Laras subjek menawarkan predikat, Yuli objek, puding coklat pelengkap pada jam istirahat keterangan waktu. Sebenarnya kalau nggak usah pakai pelengkap juga bisa. Tapi ini dijelaskan lagi. Yuli ditawarin apa sama si Laras? Oh, ditawarin puding coklat. Maka dia menjadi pelengkap. Begitu juga nomor 2. Ahmad menghadiahkan istrinya sebuah kalung emas pada perayaan pernikahan yang ke-10. Nah, Ahmad subjek menghadiahkan predikat, istrinya objek, sebuah kalung emas pelengkap pada perayaan pernikahan adalah keterangan waktu. Ya, Nak. Nah, terakhir yang ketiga. Paman menjajakan menjual sayurannya yang baru dipanen tadi pagi. Nah, itu termasuk Paman S menjajakan predikat, sayurannya objek, yang baru dipanen pelengkap tadi pagi keterangan waktu. Yang baru dipanen adalah pelengkap. Pelengkap dari apa? Pelengkap dari objek. Kalau tadi SP pel, pelengkapnya melengkapi predikat. Kalau yang SPO pel, pelengkapnya melengkapi objek. Objeknya yang dilengkapi. Itu bedanya SPPL sama SPOPL. Ya, kalau SPPL pelengkapnya melengkapi predikat. Kalau SPOPL pelengkapnya melengkapi objek. Mengerti ya? Oke, sampai situ dulu penjelasan Ibu. Semoga bisa membantu kalian. Tetap semangat belajar dari rumah. Ada tugas yang tadi Ibu utarakan di atas. Dengan penjelasan ini kamu bisa mengerjakan lagi. Cari kata-kata yang lain, masih banyak kata-kata yang lain. Tidak boleh memakai contoh-contoh yang ada di sini. Coba kamu cari lagi, ya. Kirimkan tugasnya jika sudah selesai. Ya, jangan ditunda-tunda tugasnya. Tepat waktu lebih baik karena kamu sudah kelas 6. Ya, Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.